Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 8 Juli, judul renungan kita, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat hafalan, Matius pasal 16, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Itu adalah pernyataan Simon Petrus ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya perihal siapakah dia menurut murid-muridnya sendiri. Ketika orang banyak mengatakan bahwa Yesus adalah Elia, atau Yohanes Pembaptis, atau Yeremia, atau salah satu dari nabi-nabi, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 14, maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya sendiri. Yesus berkata, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mendengar jawaban Petrus itu, Yesus berkata bahwa pernyataan Petrus itu adalah benar. Menurut Yesus, bahwa pernyataan Petrus itu bukan hanya pernyataan manusia, melainkan pernyataan dari Bapa di sorga. Ada 3 gambaran yang sangat berarti bagi kita dari pernyataan Petrus tentang siapa Yesus. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah Mesias, dan kedua adalah bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Yang ketiga adalah Allah Bapa kita yang di sorga itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kata Mesias adalah suatu bentuk dari kata bahasa Aram dan bahasa Ibrani yang artinya yang diurapi. Dalam Perjanjian Baru, Yesus disebut Kristus, yang adalah sama dengan Mesias dalam bahasa Yunani. Itu berarti Yesus nabi, imam, raja, dan pembebas yang diurapi, yang kedatangannya diharapkan orang Yahudi dengan sangat. Karena Yesus adalah imam, pembebas, atau penebus atau juru selamat, dan dia juga adalah raja, dia juga adalah Allah yang hidup. Maka itu, satu pekabaran sukacita bagi kita. Pekabaran itu adalah pekabaran pengharapan bahwa kita memiliki seorang Mesias yang menjadi imam dan raja bagi kita. Kalau dulu orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangannya, tetapi mereka gagal untuk mengenalnya, bagaimanakah dengan engkau? Sekarang Yesus sudah di sorga. Dia berjanji akan datang kembali dengan segera, sebagaimana yang terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20. Apakah engkau sudah menerima dia sebagai Mesias yang jadi Tuhan dan penebusmu? Apakah engkau juga berharap akan kedatangannya? Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh berharap dan bersedia selalu kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.